Mitra bisnis saya hari ini miss call sampai 3 kali. Suami istri lagi, jadi total 6 miss call. Tumben-tumbenan mereka begitu semangat mencari saya. Mitra bisnis saya ini adalah sepasang suami istri yang paling dermawan sedunia menurut saya. Karena kalau mereka menyumbang, sekali lagi menyumbangnya kelas dunia. Mereka mempunyai kapal ROV khusus untuk memantaukan seabed dasar laut dan seismic test untuk mencari gas dan sumber minyak di dasar laut. Cuman ada satu di Indonesia ini, yaitu bisnis mereka ini, aset mereka ini, milik mereka ini. Bisnis mereka sangat tajam, kompetitornya tidak ada. Lalu kenapa mereka disebut dermawan oleh saya? Ada 3 peristiwa besar nasional: kecelakaan pesawat Lion Air, Air Asia, dan terakhir tenggelamnya kapal di Danau Toba. Alatnya lah yang menemukan kotak hitam dan data penting lainnya. Dan untuk itu dia rela membuang angka hingga 9 digit. Tidak dibayar. Mereka yang menalangi, mereka yang membiayai. Semua pro bono. Dahsyat kontribusi mereka terhadap kemanusiaan. Ditambah lagi kedua suami istri ini humble-nya bukan main. Lalu 6 miss call hari ini tuh ada apa? Rupanya dia mau minta saya untuk melakukan assessment dalam organisasi bisnisnya. Saya pikir untuk apa? Tapi ya beginilah, kalau sahabat plus mitra bisnis meminta tolong, ya sulit saya tolak. Akhirnya kita diskusi via telepon dulu untuk memastikan apa maksudnya. Apa yang dimaksud dengan assessment? Untuk apa? Intinya mereka ingin bisnis dan manajemen ke depan itu ready for war, ready for fight, ready for struggling. Tim harus militan. Mau pilih tim yang memenuhi syarat diambil, yang tidak memenuhi syarat mau dibuang. Ngeri nggak tuh? Apa yang saya sarankan kemudian? Saya bilang pilih tim yang matanya terlihat dalam, berwibawa, dan punya marah serta lapar yang luar biasa. Di luar mereka yang tidak punya marah, yang tidak punya lapar, dan tidak punya followership yang bagus, adakan challenge, tantangan buat mereka. Beri mereka tantangan. Kalau berhasil, kasih bonus. Kalau gagal, SP3. Itu saran saya. Lalu pertanyaan mereka, bagaimana cara tahunya mana yang memiliki kedalaman marah, kedalaman lapar, dan followershipnya bagus? Dan mana yang bisa memastikan bahwa dia militan dan bakal sukses nantinya? Maka saya ceritakan pengalaman pribadi saya bersama anak saya pada saat saya mengajari arti kehidupan. Versi saya loh ya. Saya bawa anak saya ke Ragunan, saya bawa anak saya ke kebun binatang, lalu juga ke taman safari, ke kebun binatang lainnya, juga nonton sirkus. Saya bawa mereka ke kandang macan, saya bawa mereka ke kandang singa. Dari para raja rimba tersebut, saya suruh anak-anak saya menatap binatang itu satu persatu, tepat di matanya, di mata raja rimba tersebut. Right to the eyes, mata ketemu mata, staring, tatap dengan tajam. Lalu saya tanya, mana menurut anak-anak saya macan atau singa yang tumbuh di kandang, dan mana macan yang tumbuh di hutan? Sebelum mereka hidup di kandang ini tentunya. Mereka dengan cepat bisa menunjuk mana macan dan singa yang tumbuh di kandang atau yang tumbuh liar di hutan. Dan hal itu dibenarkan oleh pawang macan dan singa tersebut. Begitu ditanya apa yang mereka rasakan ketika menatap mata raja rimba tersebut, dijawab oleh mereka, tatapan mereka liar, sangar, penuh marah, penuh wibawa. Dan itu wibawa raja rimba. Dan bagi macan yang terlahir di kebun binatang, kerimbaannya hilang, api di mata mereka redup. Mereka seperti boneka. Kesannya malah macan atau singa tersebut cupu, jadi cute, jadi lucu. Jadi kembali kita ke masalah manajemen. Tatap mata tim Anda tepat di mata mereka. Anda bisa tahu seberapa kedalaman mata tersebut. Oke sahabat, ini adalah sedikit cara saya berbisnis dan membangun tim. Saya punya gaya sendiri, punya cara sendiri. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, inginkah Anda sahabat semua memiliki mata yang mengeluarkan energi kedikjayaan tersebut? Energi raja. Apakah Anda mau di kandang terus menerus? Apakah Anda mau di tempat terbatas terus menerus? Atau Anda ingin menjadi besar, ingin menaklukkan dunia? Bukankah salah satu tujuan hidup kita adalah living the life, menghidupkan hidup? Dan untuk itu seharusnya Anda melakukan satu hal, take a risk, ambil resiko. Jadi sekali lagi sahabat, kapan kita jumpa darat, lalu ambil resiko bersama saya.